Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, dan teman-teman kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini ya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi mandi wajib setelah ihtilam. Apa itu ihtilam? Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. الفاتحة حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآل بيته الكرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين 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 يا رب العالمين. Baik, kita akan masuk pada pembahasan. Kemarin kita telah belajar tentang mandi wajib setelah haid. Sekarang kita masuk pada mandi wajib setelah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi basah dengan keluarnya mani, air mani itu. Ihtilam itu masih termasuk hadas besar sama dengan haid. Nah, ketika kita mengalami haid atau keluar mani setelah mimpi basah, kita diwajibkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Kemarin sudah dibahas. Sudah dijelaskan juga pada mandi wajib setelah haid. Mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Apa hukumnya? Hukum mandi setelah haid ataupun ihtilam adalah wajib. Nah, jadi ketika kita setelah mengalami haid ataupun ihtilam, kita diwajibkan untuk mandi besar. Kenapa dikatakan wajib? Karena sebelum kita melaksanakan ibadah, kita diharuskan untuk bersih dahulu. Nah, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kita diwajibkan untuk membersihkannya. Kalau hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Kalaupun dengan hadas kecil yaitu dengan wudu. Nah, ini pembahasannya yaitu tentang mandi wajib setelah ihtilam atau setelah hadas besar. Nah, tata cara bersuci dari hadas besar nanti dijelaskan tentang rukun dan sunnah mandi wajib. Kemudian bersegera mandi wajib. Dan yang ketiga itu perbedaan mandi wajib biasa dan sunnah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita masuk pada rukun mandi wajib. Apa saja rukun mandi wajib itu? Yang pertama adalah niat
Nah, pasti segala sesuatu dimulai dengan niat. Nah, apa niatnya untuk mandi wajib setelah ihtilam ataupun setelah keluar air mani? Ini niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhul lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah fardu karena Allah Ta'ala. Nah, keluar mani itu termasuk dalam jinabah. Jadi ini niatnya. Kalau niatnya setelah haid, berarti tinggal mengganti jinabah dengan haid. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhul lillahi ta'ala. Nah, ini ya. Anak-anak pasti sudah hafal niatnya yang haid. Ini juga dihafalkan untuk niat yang ihtilam. Kemudian apa setelah niat? Yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini termasuk dalam rukun mandi wajib. Cukup niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh, dipastikan seluruh tubuh kita itu terkena air basah. Jangan sampai ada sela-sela di jari maupun di rambut itu yang belum terkena air. Nah, ini harus merata ke seluruh tubuh. Nah, adapun sunnah dari mandi wajib itu sendiri. Nah, sunnah ini bisa kita lakukan. Ini sunnah yang biasanya Rasulullah lakukan. Apa saja? Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Nah, ini bisa membersihkan tangan ke kedua telapak tangan. Kemudian menghilangkan kotoran yang ada pada badan, misalkan ada kotoran apa di tangan atau di kaki kita, dihilangkan dulu. Kemudian membersihkan kemaluan atau beristinja. Kemudian berwudu dengan sempurna sebelum mandi, layaknya wudu ketika kita akan melaksanakan sholat. Nah, ini wudu sempurna. Kemudian mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan ke akar-akar rambut kepala. Nah, ini kita meratakan air ke akar-akar, ke sela-sela rambut biar dipastikan rambut kita itu basah. Kemudian yang terakhir itu menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Nah, 3 kali, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Nah, dari kanan kemudian kiri. Nah, menyiram kepalanya itu sunnahnya itu masuk 3 kali basuhan, mengguyurkannya ke seluruh tubuh. Nah, ini termasuk dalam sunnah-sunnah mandi wajib. Nah, kalau misalkan belum hafal sunnah urutannya ini, anak-anak pun bisa melakukan niat rukun mandi wajibnya. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh itu pun sudah sah. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini macam-macamnya untuk mandi wajib. Kemudian bersegera mandi wajib. Nah, kenapa kita diharuskan segera mandi wajib? Karena sebagai seorang muslim yang sudah balik, kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat waktu, maka kita akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewat dengan bersegera mandi wajib setelah ihtilam ataupun setelah darah haid berhenti keluar. Nah, jadi setiap sholat itu kan ada waktu batasan juga. Nah, jangan sampai kita mempunyai hadas kemudian kita mengulur-ngulur waktu. Nanti saja, sehingga kita kehabisan waktu. Oh, ini sudah mau asar, terus nanti ditinggal mandi, waktunya udah habis sholatnya, ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk bersegera mandi wajib.
Kemudian perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Apa sih perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan sunnah itu? Kalau mandi wajib, nah itu adalah mandi yang kita laksanakan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Nah, dari haid ataupun dari ihtilam, itu tadi. Hukumnya adalah wajib, artinya jika tidak kita lakukan maka berdosa. Jadi ketika kita mempunyai hadas besar, kalau kita tidak mandi kemudian kita melaksanakan sholat, jadi hukum sholat kita itu juga tidak sah. Jadi kita harus bersih badan terlebih dahulu. Nah, termasuk juga kita membersihkan hadas kecil dan hadas besarnya. Kemudian mandi sunnah. Apa itu mandi sunnah? Yaitu mandi seperti mandi Jumat. Nah, ketika kita mau sholat Jumat itu kita disunahkan untuk mandi. Nah, dengan niat kita mandi Jumat, nah itu termasuk sunnah. Kemudian mandi sebelum sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, mandi sunnah taubat, dan lain-lain. Ini termasuk mandi dalam mandi sunnah. Kemudian mandi biasa, ya mandi biasa seperti yang biasa kita lakukan sehari berapa kali. Nah, tanpa niat, nah ini yang dinamakan mandi biasa. Kalaupun sunnah, ketika kita mandi Jumat tapi kita tidak niat mandi Jumat, jadi mandi itu juga dihukumi mandi biasa. Jadi segala sesuatu juga tergantung niatnya. Nah, ada mandi setelah sebelum sholat Jumat dengan niat pastinya, bisa dikatakan termasuk dalam mandi sunnah. Kalaupun tidak dibarengi dengan niat, maka itu termasuk dalam mandi biasa. Tidak ada niat, ya sekedar membersihkan badan. Lalu apa perbedaan ketiganya? Nah, berikut akan diuraikan perbedaan ketiganya. Nah, ini ada tabel yang membedakan dari ketiganya. Yang pertama, niat. Nah, mandi wajib itu perlu niat pasti. Kemudian mandi sunnah juga perlu niat. Kalau mandi biasa tidak perlu niat. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi wajib itu perlu, sangat perlu. Jangan sampai ada anggota badan yang belum terkena air. Mandi sunnah juga perlu. Kalau mandi biasa tidak perlu. Misalkan kita tidak membasahi rambut, itu juga enggak masalah karena ini mandi biasa. Tapi kalau mandi sunnah dan wajib itu perlu, harus kena air semuanya. Kemudian hukumnya, kalau mandi wajib itu jelas wajib, kalau sunnah ya sunnah. Bisa kita lakukan ataupun bisa tidak kita lakukan. Tapi alangkah kita bisa mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah itu lebih baik. Kemudian mandi biasa itu mubah ataupun boleh. Kemudian tujuannya yang mandi wajib, yang pertama mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua menyucikan diri dari hadas besar. Memang tujuan dan niat kita untuk mencucikan diri dari hadas besar karena juga perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian tujuannya yang mandi sunnah yaitu untuk mengikuti perintah Rasulullah. Nah, kemudian tujuan untuk mandi yang biasa menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. Nah, siapa sih yang tidak suka mandi? Semuanya pasti diharapkan untuk menjaga kesehatan, termasuk mandi itu juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari tubuh kita. Kemudian hikmah mandi wajib. Apa sih hikmah mandi wajib itu? Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena mandi wajib itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensucikan diri. Jadi apa yang diperintahkan ketika kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kebersihan badan pastinya.
kita mandi untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Nah, jadi kadang kita lelah, letih gitu ya, karena badan kita juga setelah beraktivitas terus terkena kotor. Nah, dengan mandi badan kita bisa segar, kemudian kotoran yang menempel pada tubuh kita juga hilang. Nah, itu juga hikmah dengan mandi tersebut, kita akan merasakan semangat. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ketika badan kita bersih, wangi, nah kita itu bisa percaya diri. Kita bisa dengan siapapun kita dekati, keluarga, teman kita, nah itu kita merasa percaya diri karena kita tidak bau ataupun kotor. Kemudian memberi rasa nyaman kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah bersih, wangi, nah pasti orang yang sekitar kita itu pasti merasa nyaman dengan kita. Ini termasuk dalam hikmah mandi wajib. Kemudian perlu diperhatikan apa? Ya, kita harus memastikan mandi wajib kita itu sah. Jika mandi wajib kita tidak sah, maka kita akan tetap dianggap berhadas besar. Akibatnya ibadah-ibadah wajib kita juga tidak sah. Nah, ini maka perlunya kita mempelajari apa rukun dan sunnahnya mandi wajib, bagaimana niatnya, bagaimana urutannya tadi. Anak-anak bisa menghafalkan niatnya, kemudian bisa menghafalkan urutannya, mana saja tadi yang termasuk dalam sunnah, kemudian bagaimana cara melakukannya. Terus diusahakan juga ketika menggunakan air itu juga airnya dapat mensucikan. Jangan air yang sudah berubah warna, rasa, dan baunya. Nah, ini maka perlu diperhatikan agar ibadah yang kita lakukan itu bisa sah, karena hadas yang kita miliki itu sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya salah kata Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.